Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Hidup bisa dilihat sebagai sebuah permainan besar dan dibagi menjadi dua, finite dan infinite game. Finite player fokus pada hasil dalam sebuah permainan, menang atau kalah. Sedangkan infinite player fokus agar permainan terus berjalan dan terbuka atas berbagai kemungkinan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Finite dan Infinite Games karya James Carse. Buku ini membahas sudut pandang baru dalam melihat hidup. Setidaknya ada dua jenis permainan dalam hidup. Permainan yang satu dikenal sebagai finite game dan yang lain dikenal sebagai infinite game. Finite game adalah permainan yang tujuan utamanya untuk menang, sedangkan infinite game tujuan utamanya adalah untuk terus bermain. Dua jenis permainan ini kita mainkan dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, romansa, bahkan politik. Jika kita melihat hidup dari sudut pandang permainan, maka kita akan lebih memahami bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting, menjadi pemain yang lebih baik dalam sebuah permainan besar yang kita sebut sebagai kehidupan. Sederhananya begini, title seperti guru, pegawai, marketing, CEO, pemilik bisnis, dan sebagainya adalah permainan yang kita mainkan di masa lalu dan mungkin masih terus kita mainkan. Ketika peran ini sudah melekat di dalam diri seorang, sangat sulit untuk melepasnya. Ketika kamu bisa membedakan mana finite game dan infinite game, maka perspektifmu dalam hidup juga ikut berubah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, finite game dan infinite game. Jika kita bicara soal permainan, mungkin kita langsung terpikir permainan petak umpet, truth order, atau permainan anak-anak yang sejenis. Tapi jika kamu melihat kembali hidupmu, kita orang dewasa juga punya permainan loh. Dalam hidup orang dewasa, setidaknya ada 2 jenis permainan, finite dan infinite games. Finite game adalah permainan yang dijalankan dengan tujuan untuk menang. Sedangkan infinite game punya tujuan agar kita bisa terus bermain. Dalam finite game, kita tidak bisa main sendirian. Ada lawan yang diajak bermain, dan biasanya ada rekan satu tim. Hanya satu orang atau satu tim yang bisa menang dalam finite game. Yang kalah akan berada di bawah. Misalnya, tidak semua orang bisa jadi manajer, tidak semua orang bisa menjadi CEO, dan sebagainya. Dalam finite game, aturan mainnya jelas, hingga ada satu orang yang jadi pemenang. Tapi dalam infinite game, aturannya terus berubah seiring jalannya permainan. Coba bayangkan sebuah komposisi musik. Tidak ada komposisi musik terbaik, karena akan selalu ada pengarang musik yang membuat musik yang indah. Para pengarang musik tidak membuat musik untuk jadi menang atau jadi yang terbaik. Tapi karena komposisi musik yang ditulisnya adalah undangan agar orang lain mengikuti permainan ini. Ada banyak perbedaan antara finite game dan infinite game. Kamu bisa memilih mana permainan yang ingin kamu mainkan. Ingat, memilih untuk bermain di setiap permainan itu sifatnya sukarela. Tapi finite player kadang merasa kalau dirinya terpaksa harus main. Padahal sebenarnya, tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu untuk bermain jika kamu tidak mau. Misalnya begini, kamu tidak bisa jadi dokter apabila kamu tidak melanjutkan pendidikan ke universitas, menjalani program koas, dan sebagainya. Tentu saja, hal ini harus dilalui apabila kamu ingin jadi dokter.
Tapi perlu diingat, tidak ada yang bisa memaksa kamu untuk jadi dokter, apalagi kalau kamu tidak mau. Namun sayangnya, kita merasa terperangkap dan tidak punya pilihan. Kita terlalu terperangkap dalam permainan tersebut sampai akhirnya kita tidak sadar kalau kita punya pilihan untuk keluar. Kedua, pola pikir pemain finite dan infinite game. Ketika memainkan sebuah permainan, kita butuh orang lain untuk ikut bermain, entah itu rekan satu tim atau lawan. Tapi ada perbedaan bagaimana pemain di finite dan infinite games melihat permainan itu hubungannya dengan orang lain. Pemain dalam finite game melihat dunia sebagai sebuah finite game besar yang berisi berbagai permainan kecil, misalnya sekolah atau profesi, di mana setiap orang berkompetisi dengan orang lain memperebutkan sebuah jabatan. Jabatan ini merupakan pengakuan atas pencapaian seorang yang berhasil memenangkan permainan di finite game sebelumnya. Misalnya, gelar sarjana. Gelar ini didapat karena seorang telah berhasil menjalani pendidikan sesuai yang disyaratkan. Sedangkan pemain dalam infinite game melihat dunia dengan cara yang berbeda. Fokus pada gelar, jabatan, materi yang dimiliki artinya fokus pada kemenangan masa lalu. Bagi pemain dalam infinite game, semua hal itu tidak relevan karena perhatian mereka ada pada masa depan dan kemungkinan yang menyertainya. Jadi, pemain dalam infinite game lebih fokus pada sebuah visi yang bisa mempengaruhi dan mengunggah orang lain untuk menjalani visi tersebut, daripada fokus memberikan solusi pada satu masalah. Sebagai contoh, jika bicara soal kemiskinan, pemain dalam infinite game tidak berhenti hanya memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, tapi juga mencari tahu dari mana akar kemiskinan berasal. Seseorang yang melihat dunia sebagai finite game selalu berusaha mendominasi orang lain. Tujuannya hanya ingin menang dan menguasai orang lain. Biasanya, orang ini menggunakan jabatan, gelar, dan kekuasaan untuk menunjukkan kalau dirinya lebih hebat dan orang lain harus tunduk. Perilaku ini sangat terlihat pada finite player. Bahkan dalam pembicaraan sederhana, mereka sulit diajak diskusi. Mereka hanya ingin memberikan penjelasan dan meyakinkan orang lain atas kebenaran yang mereka yakini. Di kasus lain, pengetahuan menjadi sesuatu yang harus dimenangkan. Di sisi lain, seorang yang melihat dunia sebagai infinite game, percakapan adalah sebuah interaksi berdasarkan memberi dan menerima, di mana mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Infinite player tidak menganggap apa yang diucapkan adalah kebenaran mutlak, melainkan mereka melihat lawan bicara sebagai seorang yang memberikan perspektif baru. Jadi mereka menerimanya dengan pemikiran terbuka. Ketiga, finite player dan obsesinya pada masa lalu. Apakah masa lalu penting buat kamu? Finite player selalu terobsesi pada masa lalu. Maklum saja, finite game memang didesain di masa lalu dan untuk masa lalu. Misalnya begini, jika kamu terlahir sebagai anak tertua laki-laki dari keluarga yang kaya raya, maka sebagai finite player, kamu pastinya berperilaku seperti penerus keluarga, menjaga harta yang sudah diperoleh dan reputasinya. Coba bayangkan psikologi di baliknya. Finite game adalah soal menjadi pemenang, menjadi nomor satu. Finite player punya dorongan dalam dirinya untuk membuktikan siapa dia. Seberapa sering seorang finite player menang atau kalah itu tidak relevan, karena dirinya terobsesi pada masa lalu, di mana dia melihat dirinya sendiri sebagai seorang pecundang. Kenapa? Karena jika dia tidak terobsesi pada masa lalu, maka dia tidak akan bermain dalam finite game di awal. Contohnya begini, kamu berada di sebuah tim sepak bola, kamu dianggap sebagai beban dalam tim, maka kamu kemungkinan besar berusaha maksimal mungkin untuk jadi jago demi membuktikan kepada mereka kalau anggapan mereka itu salah. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa sukses yang telah kamu raih, kamu masih merasa kalau diri kamu masih menjadi pecundang yang sama. Karena motivasi inilah yang membuat diri kamu sukses. Infinite player melihat dengan cara yang berbeda. Mereka membebaskan diri mereka dari jeratan masa lalu. Mereka berdamai dengan masa lalu dengan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada. Bagi seorang infinite player, masa lalu adalah sejarah dan bukan penanda masa depan. Karena masa depan berisi begitu banyak kemungkinan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.